Audio Jungle. Audio Jungle. Arus utama kajian hadis itu ada dua, Bapak. Arus utama itu artinya yang menjadi pokok kajian dalam hadis itu dua. Yang pertama, otentisitas hadis. Yang kedua, otoritas hadis. Jadi ketika kita bilang kita belajar hadis, ini dua yang dipelajari, Pak. Otentisitas hadis itu artinya apakah sebuah ucapan, sebuah perbuatan ini beneran hadis? Karena nanti banyak hadis yang masuk kategori hadis palsu, Pak. Hadis palsu itu berarti ada sabda yang disebut sabda Nabi padahal bukan sabda Nabi. Ada perbuatan yang dikatakan perbuatan Nabi padahal beliau tidak melakukan itu. Lalu kenapa ini muncul? Ya nanti karena ada orang yang memalsukan hadis. Apa motifnya mereka memalsukan hadis? Ada banyak motifnya. Nanti kalau dalam ilmu hadis disebutkan ada motif ekonomi, motif sosial, motif politik. Yang lebih gampang kita memahami ketika musim pemilu, Pak. Berita bohong, berita hoax itu kan muncul banyak berseliweran gitu. Motifnya apa? Ya politik, supaya calon ini jangan dipilih atau calon ini dipilih. Jadi artinya bahwa motif-motif seperti itu juga berlaku ketika orang memerlukan hadis untuk mendukung pemikirannya, mendukung kelompoknya, dan seterusnya. Ini yang pertama, otentisitas hadis. Nanti bahasanya ada dua. Apakah ini beneran hadis Nabi, bukan hadis palsu? Nah, yang kedua, kalau memang benar dari Nabi, apakah hadisnya ini berubah atau tidak berubah? Misalnya Nabi ngomong sekian banyak kalimat, apakah sampai ke kita itu persis seperti sabda beliau atau ada perubahan? Nanti bisa jadi yang panjang jadi sedikit, kemudian ada yang ketukar-tukar urutannya. Nah, itu nanti yang dibahas dalam aspek otentisitas hadis. Kalau nanti Bapak dan Ibu, atau bukan nanti ya, kalau Bapak dan Ibu belajar ilmu hadis, ya itu yang dipelajari. Pertama kali ketika ada sebuah ungkapan yang disebut hadis, teliti dulu, ini benar hadis atau bukan. Nanti kesimpulannya, hadisnya sahih, berarti benar dari Nabi dan redaksinya tidak berubah, persis seperti yang beliau sabdakan atau persis seperti yang beliau lakukan. Yang kedua, hadisnya palsu, berarti bukan dari Nabi. Yang ketiga, hadisnya dari Nabi tapi sudah ada berubah. Nanti kita perlu meneliti lebih lanjut untuk bisa mengetahui mana yang redaksi yang berasal dari Nabi dan mana yang sudah berubah. Itu yang pertama, Pak. Ini pengantar ya. Yang kedua adalah otoritas hadis, yaitu cara kita memahami hadis dan mengamalkan hadis. Gampangannya seperti itu. Jadi kalau hadis sudah disepakati palsu, buang, Pak. Sebagus apapun hadis itu, kalau palsu buang. Tapi kan ini kandungannya bagus, buang saja. Kan kandungannya bagus, buang. Yang namanya palsu pasti buruk. Uang palsu, buruk. Emas palsu, buruk. Obat palsu, buruk. Harapan palsu, buruk. Cinta palsu, buruk. Semua yang palsu buruk, Pak. Tapi ini kan bagus. Ya sebut saja ucapannya siapa. Kalau ucapan bagus lalu semuanya dijadikan hadis Nabi, wah bahaya. Kan bisa jadi ada ungkapan yang bagus, yang ngomong siapa? Motivator ini. Ya sebut saja ini ucapan motivator. Jangan sebut ini ucapan Nabi. Gitu saja sebenarnya. Karena selain Nabi pun ucapannya yang bagus banyak. Tapi ketika itu sabda Nabi, itu memiliki kandungan syariat. Makanya kita harus lebih selektif. Baik, yang kedua ini adalah ketika hadisnya sudah dinilai sahih, dalam penelitian kok disimpulkan hadisnya sahih. Nah, tinggal bagaimana cara memahami dan mengamalkan hadis tersebut.